Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah penelitian kualitatif, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang selalu mendukung, memberi semangat dan doa. Dan tak lupa pula yang saya banggakan teman-teman seperjuangan sekalian. Perkenalkan, nama saya Nadia Alfiatul Mukarramah. Saya mahasiswa dari Fakultas Tadris Umum, Program Studi Tadris Matematika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis dalam Menyelesaikan Masalah Soal Himpunan. Penelitian ini dibimbing oleh Ibu Wahyu Lestari MPD. Langsung saja ke slide pertama, yaitu latar belakang. Matematika adalah ilmu yang berperan penting dalam membentuk kemampuan berpikir kritis dan logis. Dalam pembelajaran matematika, kemampuan komunikasi matematis sangat dibutuhkan agar siswa mampu menyampaikan ide atau gagasan secara jelas dan terstruktur. Namun pada kenyataannya, banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pemikiran matematis mereka, terutama pada materi himpunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian untuk melihat bagaimana siswa mengomunikasikan ide mereka saat menyelesaikan soal himpunan. Lanjut ke slide kedua, yaitu rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana kemampuan komunikasi matematis siswa dalam menyelesaikan soal himpunan. Yang kedua, apa saja kesulitan yang dihadapi siswa dalam mengomunikasikan konsep himpunan. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis tersebut. Lanjut ke slide ketiga, fokus dan tujuan penelitian. Fokus penelitian ini adalah: yang pertama, menganalisis kemampuan komunikasi matematis siswa. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis siswa. Yang kedua, mengidentifikasi kesulitan siswa dalam komunikasi. Dan yang ketiga, memberikan strategi pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru. Lanjut ke slide yang keempat, manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan wawasan dalam bidang pendidikan matematika, khususnya tentang kemampuan komunikasi matematis. Secara praktis, bagi guru, penelitian ini bisa menjadi acuan dalam mengembangkan metode pembelajaran, dan untuk siswa dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya komunikasi dalam matematika. Dan bagi peneliti lain, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Lanjut ke slide yang kelima, kajian penelitian terdahulu. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Zaditania dan Ruli tahun 2022 menemukan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa SMP masih rendah. Lestari dan kawan-kawan di tahun yang sama menyatakan pentingnya strategi pembelajaran yang tepat, sedangkan Rahmayani dan Effendi pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika. Lanjut ke slide ke-6, yaitu kajian teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: yang pertama, komunikasi matematis yang mencakup komunikasi secara lisan, tulisan, dan menggunakan representasi visual. Yang kedua, konsep himpunan yang mencakup pengertian dasar, operasi himpunan, dan penggunaan diagram Venn. Dan yang ketiga, hubungan antara komunikasi dan pemahaman, di mana komunikasi yang baik dapat memperkuat pemahaman siswa terhadap konsep matematika.
Lanjut ke slide yang ke-7, kerangka konseptual. Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah siswa dengan kemampuan komunikasi matematis yang baik mampu menjelaskan ide secara jelas menggunakan istilah matematika yang tepat dan menyusun langkah penyelesaian dengan logis. Sebaliknya, siswa yang kemampuan komunikasinya rendah akan kesulitan memahami soal dan menjelaskan jawabannya secara sistematis. Lanjut ke slide yang ke-8, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana siswa mengomunikasikan ide matematisnya dalam menyelesaikan soal himpunan. Dalam penelitian ini, peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama yang mengumpulkan dan menganalisis data. Lanjut ke slide yang ke-9, data dan teknik pengumpulan. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari tes tertulis, wawancara, dan observasi terhadap siswa. Sedangkan data sekunder berupa dokumen pembelajaran seperti RPP dan catatan guru. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pemberian soal, observasi saat siswa mengerjakan soal, serta wawancara mendalam. Lanjut ke slide yang ke-10, teknik analisis data dan keabsahan data dianalisis melalui 3 tahap, yaitu 1. Reduksi data, 2. Penyajian data, dan ketiga, penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber, member checking atau konfirmasi kepada responden, serta pengecekan kredibilitas data secara menyeluruh. Oke, demikian presentasi proposal penelitian saya. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan pembelajaran matematika. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.